Gimana? Pas gambarnya? Enggak terhalang ini. Kalau terhalang gambar gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada malam yang berbahagia ini Allah kembali memberikan kesempatan untuk kita bertatap muka. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, beberapa pertemuan lebih dari 3 mungkin sampai 4 kali berturut-turut tidak bisa masuk dengan berbagai alasan. Ada kadang kurang sehat, kadang sedang di luar daerah, ada yang sedang melakukan tugas negara dan seterusnya. Ini beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, baru sampai dari kampung halaman. Ibu saya sedang sakit. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Beliau sudah usia menurut beliau 102 tahun. Nah, kalau pastinya wallahu alam karena orang dulu tidak punya akte kelahiran. Yang pasti anaknya yang bungsu usianya sudah di atas 50 tahun. Anak pertama sudah mendekati 80, abang kami yang pertama. Jadi kami pulang 2 minggu yang lalu, beliau masih sehat-sehat. 2 hari yang lalu kami ke sana, beliau tidak sakit, tapi jarang buka mata. Jadi sudah tidak bisa, duduk saja tidak kuat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang terbaik untuk beliau. Yang penting kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan selamat iman dunia dan akhirat. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau sekalian. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat ini mengatur tentang interaksi yang menyangkut dengan hutang. Hutang piutang. Terutama yang ketika jual beli umpamanya sudah beli barang tapi harganya dibayarnya tidak langsung umpamanya, atau memang berhutang secara langsung. Apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, kita simak pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ini yang pertama. Wahai orang yang beriman, ketika kalian berinteraksi dengan hutang,
ila ajalim musamma, ada batas waktu yang kalian sepakati, apakah 1 bulan, 1 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Yang pertama Allah perintahkan di sini, faktubuh, catat. Ini perintah untuk mencatat hutang tersebut. Siapa yang mencatat? Yang memberi hutang, yang punya uang, atau yang menerima? Yang mencatat adalah yang menerima, bukan orang yang memberi. Kalau orang yang memberi mencatat, mungkin ada sedikit diragukan kejujuran dalam mencatat dan sebagainya. Makanya diperintahkan mencatat kepada orang yang menerima. Nanti ada ulasannya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karangan beliau mengatakan, ayat ini irsyadun minallahi subhanahu wa ta'ala li'ibadihil mu'minin idza ta'amalu bimu'amalatin muajjalah ay yaktubuha liyakuna dzalika ahfaz limiqdariha wa miqatiha wa batali syahidi fiha. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun arahan supaya seseorang ketika berinteraksi hutang piutang jangan terjadi salah penafsiran di kemudian hari, mungkin karena lupa. Ketika pertama diminta pinjam 2 juta, nggak ada uang, yang ada 1 juta, berikan 1 juta umpamanya. Setelah berapa bulan yang memberikan hutang dia teringat 2. Kenapa? Karena yang diminta pertamanya 2. Yuk kita buka WA, bukalah WA atau SMS, tercatat 2. Kenapa? Pertama dihubungi memang minta pinjam 2 juta, tapi yang bisa disanggupi hanya 1. Terjadi perselisihan, terjadi kezaliman. Untuk menghindari hal yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan catat, tulis. Kalau sekarang ada kwitansi, kalau dulu nggak ada, tetap catat di kertas. Catat. Kata Imam Damakhsyari di dalam tafsir beliau Al-Kasyaf, fa in qulta halaqil idza tadayantum ila ajalin musamma. Ajal, beliau mengartikan hajah ila wa ayya hajatin ila dzikrid daini qultu dzukira lafdzud daini liyarji'ad dhamir ilaihi fi qawlihi subhanahu wa ta'ala faktubuh id law lam yadhkur la wajaba ayyuqal faktubu ad-daina. Ini penjelasan kaidah bahasanya. Sedikit saja, enggak saya jelaskan secara detail karena kalau kaidah bahasa bagusnya dia ada terpampang dan modal bahasa yang sedikit kuat baru enak mendengarkan. Kalau tidak nanti membuat kita bosan. Jadi di sini faktubuhu. Kenapa kata Imam Damakhsyari disebutkan hu setelahnya, disebutkan ad-dain sebelumnya? Kenapa tidak disebutkan saja faktubud daina? Maka tulislah hutang, tapi disebutkan hutang sebelumnya, kemudian disebutkan kata ganti setelahnya, yang kata ganti tersebut kembali kepada hutang. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, wal yaktub bainakum katibun
bil adli. Pertama, Allah perintahkan tulis. Bagaimana cara menulisnya? Siapa yang menulis? Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena dulu sedikit orang yang bisa menulis. Segitu banyak orang di kota Mekah, ada sebagian sejarawan mengatakan hanya 17 orang yang bisa menulis. Yang lain tidak bisa menulis. Bahkan tidak bisa membaca, sehingga orang Arab pada waktu itu dijuluki dengan ummi. Al-ummi artinya la yaktub wa la yaqra. Tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Membaca bukan artinya melafadzkan, mengucapkan, bukan. Membaca ada teks. Disuruh baca nggak bisa. Tapi kalau orang yang lain yang baca disuruh ikuti, itu bisa. Bahkan hafalan mereka pada masa itu di atas rata-rata. Hafalannya orang-orang pada masa jahiliyah, pada masa awal Islam, itu di atas rata-rata. Kenapa? Karena tidak ketergantungan pada alat. Fokus. Sekarang banyak, termasuk saya. Kalau hitung-hitung 2 angka saja, sudah ntar aja deh. Buka kalkulator dulu. Dulu ketika kita masih SD, itu tidak ketergantungan dengan kalkulator. Paling pada jari-jari kita sendiri, lidi, ataupun dengan ada rumus-rumus tertentu yang membuat kali sekian, perjumlahan sekian, kita dengan mudah. Dengan adanya kalkulator membuat kita malas, ketergantungan dengan alat. Makanya para ulama-ulama dahulu menghafal hadis itu, pada awal Islam belum ada kitab hadis. Kitab hadis pertama itu ditulis oleh Imam Malik Al-Muwatta. Sehingga Imam Syafi'i berkata, aslahul kutub ba'dal Quran Muwatta. Muwatta adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Ulama setelahnya mengatakan Sahih Al-Bukhari, karena Sahih Al-Bukhari jauh setelah itu baru ada Imam Bukhari. Jadi bukan bertentangan antara perkataan Imam Syafi'i dengan perkataan para imam setelahnya. Karena pada masa itu baru ada Al-Muwatta, karangan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wal yaktub bainakum katibun. Orang yang menulis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis bil adli. Adil. Tidak terdolimi si A, tidak terdolimi si B. Kemudian di sini wal yaktub bainakum katibun. Ada sisipan di tengah. Wal yaktub, perintah, tulislah. Katibun, siapa saja yang dipercayakan untuk menulis. Tapi ada diselingi kata di tengah-tengah bainakum. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika menulis itu sebaiknya jangan ditulis oleh satu orang. Jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Makanya dengan cara penulisan sekarang, ditulis, kemudian menggunakan materai, tanda tangan di hadapan saksi. Saksi juga ikut tanda tangan. Itu salah satu dari tuntunan dari Al-Baqarah ayat 282 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada poin yang ketiga, wala ya'bakatibun.
ayyaktuba kama 'allamahullah. Allah melarang orang yang mampu untuk menulis, melarang jangan sampai tidak mau menulis. Wala ya'ba katibun, jangan enggan penulis itu untuk menulis kama 'allamahullah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Fal yaktub wal yumlil. Ini dua perintah. Pertama perintah. Tadi sebelumnya ada larangan. Wala ya'bakatibun. Jangan si penulis itu enggan untuk menulis. Tapi fal yaktub, maka hendaklah dia menulis. Satu. Kalau keduanya tidak bisa menulis, gimana? Wal yumlil. Yumlil itu kita menyebutkan imla kalau bahasa orang pesantren, dikte kalau bahasa kita. Kita dikte, ditulis. Wal yumlil, dikte. Makanya ada kitabnya Imam Syafi'i yang beliau menyebutkan saja, ditulis oleh muridnya. Kitabnya itu dinamakan dengan Al-Imla, karena beliau bacakan. Bukan baca karena udah ada kitab. Jadi beliau menyebutkan, ditulis oleh muridnya. Ini wal yumlil. Siapa yang mendikte? Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Alladzi alaihil haqq. Yang terbeban, siapa yang terbeban? Orang yang mengambil pinjaman, orang yang mengambil hutang. Itu yang mendikte, ditulis oleh orang yang bisa menulis. Wal yattaqillaha rabbah. Di sini Allah mengingatkan, jangan sampai ketika mendikte tidak benar, yang menulis, karena mantang-mantang yang mendikte itu orang yang tidak bisa membaca, dia menulis suka-suka. Allah ingatkan, wal yattaqillaha rabbah, takutlah kepada Allah. Kemudian muncul pertanyaan, perintah menulis hukumnya apa? Karena di sini dengan kalimat perintah, apakah sama seperti hukumnya sholat wajib? Di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Ada dua pendapat ulama, tapi mayoritas ulama berpendapat, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat, perintah di sini laisa ala sabilil wujub walakin ala sabilin nadab. Perintahnya tidak sampai pada tingkat wajib, anjuran sunnah, tidak sampai ke tingkat wajib. Kemudian wala yabkhas min husai'a. Setelah Allah menyebutkan peringatan wal yattaqillaha rabbah, takutlah kepada Allah, dan janganlah si penulis itu membuat salah satu dari mereka itu rugi. Jangan curang dia dalam menulis.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in kana alladhi alail haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Jika orang yang berhutang itu safihan, safihan ini jangankan dia menulis, imla saja dia nggak bisa. Dia menyampaikan saja kepada penulis, dia tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Mungkin karena ada gangguan mental, atau karena usianya masih kecil. Au dhaifan, ataupun orangnya lemah, terlalu kecil ataupun sudah terlalu tua. Itu bagaimana? Au la yastati'u ayyumil, ataupun dia kuat, usianya sudah matang, pikirannya jernih, tapi tidak mampu karena tidak bisa berbicara, umpamanya akhras, dia bisu, atau ada sesuatu di lidahnya sehingga tidak bisa dia mengucapkan. Siapa yang mengambil alih? Fal yumlil waliyuhu bil adli. Saya nggak pernah lupa ada kalimat bil adli. Maka hendaklah yang mendikte ataupun imla itu diperintahkan kepada walinya. Kemudian wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Tidak cukup hanya menulis, Allah memerintahkan hendaklah kalian mencari 2 orang saksi mir rijalikum, dari kalangan laki-laki. Kalau nanti ada selanjutnya, kalau perempuan itu posisinya 1 laki-laki 2 perempuan. 1 laki-laki 2 perempuan, 3. Kalau seandainya tidak ada dua-duanya laki-laki, memang tidak ada laki-laki, atau ada laki-laki tidak memenuhi syarat untuk jadi saksi. Karena untuk jadi saksi bukan disuruh sumpah, bukan bersumpah. Syarat untuk jadi saksi adalah dia laki-laki yang adil. Adil syaratnya. Ini yang sudah hilang sekarang. Syarat untuk jadi saksi ketika di pengadilan sekarang disumpah. Latar belakang saksinya nggak mau tahu apakah dia sholatnya bagaimana dan seterusnya. Bahkan non muslim pun dijadikan sebagai saksi, disumpah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Padahal yang diminta sumpah bukan kepada saksi. Al bainatu alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Sumpah itu hanya berlaku pada kedua antara orang yang dituduh dengan orang yang menuduh. Orang yang menuduh seseorang, dia harus mampu mencari bukti dan saksi. Bila tidak, dia dianggap kalah. Pindah kepada orang yang dituduh ataupun yang tertuduh, dia bersumpah. Bukan yang kita sumpahin orang lain. Persis seperti nazar di sebagian tempat. Lain yang bernazar, lain pula yang melakukan. Pamannya saya bernazar, ada teman saya lagi sakit, saya bernazar dia begini-begini, nanti ketika sembuh dia yang menunaikan. Ini terbalik. Nazar itu siapa yang bernazar kewajiban untuk
orang yang bernazar, tidak berpindah kewajiban kepada orang lain. Dan yang kedua, nazar itu bentuknya pada sesuatu perkara, suatu perbuatan yang dasarnya perbuatan itu ada anjuran, tapi bukan wajib. Kemudian dengan bernazar, jadilah anjuran tersebut yang sebelumnya biasa-biasa saja, hukumnya hanya sunnah, jadi wajib. Salat sunnah di masjid, yang namanya pun salat sunnah. Bernazar jadi wajib, walaupun ketika niatnya tetap salat sunnah, hukumnya wajib. Puasa umpamanya 3 hari, wajib terhadap orang yang bernazar, bukan kepada orang yang sakit. Yang biasa orang sakit hanam gedepu bi wate pulih tiba-tiba karena kau seperti mana kau bak ponyo le ora puasa, bak poji le bokam yang bak polain nah kau macam-macam. Itu terbalik. Jadi kau ada penazar itu wajib di atas orang yang bernazar, dan nazarnya itu sesuatu yang ada perintah, tapi perintahnya tidak sampai pada tahap wajib. Bersedekah itu sunnah, beda dengan nafkah kepada keluarga. Bersedekah biasa. Begitu nazar, sedekah itu jadi wajib. Nggak boleh kita bernazar. Ketika bernazar, kalau anak saya lulus P3K kali ini, gaji pertamanya untuk membangun masjid ataupun dibagi-bagi ke anak yatim dan seterusnya. Tidak sah nazar itu kalau yang bernazar orang tua terhadap uang anaknya. Tapi kalau orang tua yang bernazar dari kita yang melaksanakannya. Fa'in lam yakuna rajulaini, bila tidak terdapat dua, hana menempah dua roh, laki-laki yang memenuhi syarat untuk saksi. Farajulun wa mra'atani mimman tardawna minas syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Carilah satu laki-laki, dua perempuan. Perempuan kenapa dua? Katanya sering lupa terhadap data dan fakta. Ini kalau didengar sama perempuan mungkin nggak terima. Tapi di dalam konteks sosial itu memang iya. Baru kali kepegah, perempuan kepegah lo tanya lo. Itu jarang pada orang laki-laki. Bahkan waktu kena pegah katanya. Kemarin udah saya ceritakan nih sama Ustaz Ayub. Anak kepegah kali kepegah baru. Nah, jadi kenapa dua? Saling mengingatkan. Jadi ketika salah satunya lupa, diingatkan oleh yang satu lagi, oh nyehai. Makanya hampir di mana-mana itu saksi diminta dua, termasuk dalam saksi nikah. Ini ayatnya panjang, kita bagi setengah, insya Allah setengah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, perlu baca terjemah matang habis. Nah. Jadi sebelum kami lemparkan pertanyaan, ada pertanyaan yang melalui WA, bukan menyangkut dengan ayat ini, menyangkut dengan lain. Kami janjikan kami akan jawab ketika berjumpa langsung dengan tunjuk WA. Pertanyaannya, tentang
fidyah salat. Ya kan? Fidyah salat. Karena yang sering kita dengar ada fidyah puasa. Fidyah puasa pun bukan bagi orang yang normal. Bukan orang sehat-sehat saja tidak puasa mengeluarkan fidyah. Tapi orang yang sudah divonis tidak mampu lagi berpuasa. Vonis dokter spesialis yang muslim memvonis bahwa pasien tersebut tidak boleh lagi berpuasa. Itu setiap hari di bulan Ramadan mulai dari fajar setiap hari sudah boleh mengeluarkan fidyah untuk puasanya. Itu bukan kafarah. Kalau orang itu bilang kifarat. Yang bukan kifarat tapi fidyah. Kalau kafarah dia sifatnya denda karena melakukan pelanggaran, itu kafarah. Kalau tidak mampu melakukan sebuah ibadah itu namanya fidyah. Salat bunuh maghrib mana sembahyang keluarkan fidyah karena tidak mampu bangun. Apakah boleh? Sepakat tidak boleh. Karena salat itu perintahnya selama akalnya masih normal. Bukan karena badannya sehat. Beda. Kalau puasa sehat badan. Tidak sehat badan tapi bukan ukuran kira-kira kero. Nyosang lambung kenapa? Tidak boleh. Harus dokter yang memutuskan. Vonis dokter ini tidak bisa. Dan menghadap sama ustadz, menghadap sama ulama mau nanya, apakah saya boleh ganti dengan fidyah? Tidak berhak. Ulama baru boleh mengeluarkan fatwa atau apapun namanya dengan keterangan dari dokter. Jadi madum harus serahkan kepada ahlinya. Itu satu. Yang kedua, itu jelas. Nya hanakaru musiro ulama hanakaru. Apabila seorang masih hidup, dia meninggalkan sholat, tidak ada taubat kecuali qadha. Kecuali pendapat, ada pendapat kecil yang mengatakan tidak wajib qadha. Tapi jumhur ataupun mayoritas ulama wajib dan tidak ada taubat selain qadha. Dalilnya orang yang tertidur, lupa atau sejenisnya tidak bisa sholat, ketika bangun itu diperintahkan untuk qadha. Apalagi orang yang sengaja tidak melakukannya. Ini dalil mayoritas ulama yang mengatakan wajib qadha. Adapun yang mengatakan tidak wajib, itu melihat kepada zahir hadis itu hanya diperintahkan kepada beberapa orang saja. Orang tidur, lupa, ataupun ada faktor yang lain yang bukan faktor nggak bisa sholat. Karena kebakaran masjid, dalam masjid kebakaran, umpamanya naudzubillah, kita dalam sholat, itu nggak batal sholat, kita lari dari masjid. Taplung selama tidak melakukan hal-hal yang tidak membatalkan sholat, kecuali hanya menyelamatkan diri. Tidak menghadap kiblat, itu diteplung pada kiblat, nggak batal. Allahu Akbar, kita takbir, nggak batal. Yang batal apa? Ada komando, plung. Yang komando itu yang batal. Iya, itu diatur dalam sholatul khauf. Ada dalam perang sholat, sambil perang Allahu Akbar, tum tembak, dikepung oleh musuh, lari, jangan ngomong. Batalnya dengan berbicara. Tidak batal karena tidak menghadap kiblat, ataupun dengan banyak gerakan yang dibutuhkan karena peperangan, banyak gerakan yang dibutuhkan karena kebakaran. Begitu. Kemudian kembali lagi ke sholat tadi, fidyah. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat ataupun puasa
lalu meninggal. Ini baru sampai kepada pertanyaan. Meninggal. Apa yang dilakukan oleh ahli waris? Untuk orang yang meninggal, mudah-mudahan sholatnya itu tertempel. Di sini yang terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Tutup jalan. Sholat kalau dia tidak qadha selama dia masih hidup, meninggal habis. Hana barang. Ada celah di dalam mazhab Hanafi. Hidih yang nah. Kalau seandainya dia meninggal, dalam mazhab Hanafi yang ada celah mengeluarkan fidyah untuk satu sholat sama seukuran sehari tidak melakukan puasa. Satu mud menjenokan dikonversi ke dalam gram sekitar 500 sekian. Hana enggak pasti. Dasarnya mud dumno. Tajaro ada pegot. Tacok beruh apa so punuh itu satu mud. Makanya dalam Islam nafkah wajib minimal bagi suami yang miskin yang tidak ada pekerjaan tetap, penghasilannya sedikit, minimal dumno saboh cikung itu satu mud. Insyaallah dumno beruh untuk satu orang bisa 3 kali makan. Aman. Tacok beruh duno tak takun siro tu, lega tak baju suro, aman insyaallah. Dunan ukuran. Lalu menyahana jalan ke itulah ada kata orang ikhtilaful ulama rahmah inan ke. Mudah-mudahan orang yang beramal dengan mazhab yang lain mereka juga ada dalilnya, tapi saya sendiri belum mengkaji terlalu jauh di dalam mazhab Hanafi. Baru saya baca sekilas, itu ada dasarnya di dalam mazhab Hanafi, bukan di dalam mazhab kita. Akan tetapi Imam Subki, salah satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, pada abad ke-8 Hijriah kalau tidak salah, beliau melakukan qadha untuk salah satu kerabatnya yang meninggal dunia. Tapi kan gebufidyah qadha. Sembahyang musik atau hanya disebutkan siapanya, tapi hanya disebutkan beliau melakukan wa qad fa'ala bihi Subki an ahadi atau ba'dhi aqaribih. Imam Subki melakukan qadha itu untuk salah sebagian ataupun salah satu dari kerabat beliau yang sudah meninggal dunia. Artinya mau bilang apa? Kalau kita lihat ada yang melakukan itu tidak perlu kita membantah ataupun diskusi dengan pelakunya. Kita hanya berharap kalau tidak jadi fidyah, jadi sedekah. Kalau yang tidak melakukan, orang yang melakukan pun jangan melihat orang yang tidak melakukan, jangan dibilang pelit. Ini keluarga kriat, hai bu fidyah sembahyang ayah. Itu jalan tengah. Ada pertanyaan? Ini bisa untuk satu pertanyaan. Tinggal waktu 2 menit. Silakan. Waalaikumsalam. Ini baru kejadian. Hanya suatu kasus masalah saksi utama. Si B berutang pada si A dengan sejumlah uang. Jadi jumlah ulama tidak kuasa tahu bentuk artinya dia berutang sejumlah dia uang dengan dalam 4 tahun atau 5 tahun. Dan tadi ini cerita utang
kemudian dibayar setengah dalam 5 tahun. Lalu kemudian sisa uangnya itu pun dia tidak pernah menceritakan mulai, hanya ini terakhir orang yang berutang meninggal dunia. Tidak sudah baru saja. Dan pihak yang memberikan utang, diajak saya ke rumahnya, saya bukan sebenarnya. Tidak masuk rumah. Kemudian datang ke rumah, diceritakan awalnya pernah almarhum pernah utang ke saya sejumlah uang. Lama katanya, sudah 15 tahun. Kemudian selama 5 tahun dibayar setengah. Lalu mereka dia katanya, bagi tapi tidak dibayar. Nah sudah itu keluarga atau akhirnya saya tanya ke beliau dengan ceritanya, apa bapak dulu ada potensi? Tidak ada. Kenapa kasih potensi? Karena saya kawan yang dekat, dekat, sahabat, jalan-jalan mau. Ya kemudian saya nggak ada. Jadi oleh keluarga aku, keluarga kamu ini, dia nggak percaya juga. Terakhir tahun ini sampai ngomong, saya betul ada berhutang. Walaupun kita tidak bisa mengusulkan, seandainya tidak ada sampai sultan, semua amalan saya ini boleh menerima. Darah juga di bahaya lagi yang keluarganya. Bapak menerima, bisa sih nggak ada, saya pun nggak ada. Kemudian bapak pun saya sumpah Al-Quran. Saya kalau bapak membutuhkan sumpah Al-Quran, saya akan bayar. Jadi sudah kasus begitu dari juga, saya keluarga orang lain itu yang berpandang juga. Jadi saya bilang gini, kalau hari kami kalau ada investasi, Anda selesaikan masalah ini. Bapak kalau betul-betul ada kesulitan, benar adanya, karena saksi tidak ada dan investasi tidak ada. Dan pihak ibu pun kalau betul-betul kira-kira benar, manusia yakin ada, saya kepada orang tua, silakan berbuatnya. Jadi kami dapatkan apa yang kata jangan jelas. Jadi jadilah kita kalau pihak keluarga tidak membayarnya, apakah ada tidak berbuat kepada semua itu? Terima kasih. Ya, baik. Ini dua hal yang perlu kita kaji. Yang pertama, hutang orang yang meninggal itu wajib dibayar dari harta yang ditinggalkan oleh mayat. Dari hartanya itu wajib itu dilunaskan dulu oleh ahli waris, anaknya atau siapa. Bukan dari uang ahli waris, tapi dari harta yang ditinggalkan, tidak boleh dibagi sebelum lunaskan hutang. Ini masalahnya karena hutangnya tidak bisa memberikan bukti. Ini karena salah satu dari tidak mengamalkan perintah Al-Baqarah 282. Ini salah satu bukti kenapa anjuran besar untuk menulis. Nggak mampu menulis, orang yang tidak mampu menulis ketika awal turunnya Al-Quran, banyak orang nggak bisa menulis imla. Nggak mampu imla, suruh orang lain, walinya yang imla, dan seterusnya. Ketika itu tidak terjadi, saksi tidak ada, kalau ahli waris tidak mau membayar, ahli waris tidak berdosa karena tidak mampu dia mendatangkan bukti-bukti. Tapi kalau menyangkut dengan orang yang meninggal, ini yang wallahu alam, ini tidak mampu kita jawab karena interaksi di dunia seharusnya bisa kita selesaikan. Tapi karena tidak ada bukti, tidak mampu diselesaikan. Itu bagaimana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, ataupun mudah-mudahan yang bersangkutan jujur dan ahli waris terketuk hati untuk melunaskan. Nah, tapi ini masalahnya karena kenapa main ke hati? Karena tidak ada bukti. Kalaupun mau naik ke pengadilan, tetap yang memberi hutang ini tetap nggak dikabulkan. Nah, kalau dibayar, kalau keluarga bayar, alhamdulillah itu dunia akhirat selesai.
aman. Nah, kalau tidak dibayar, ahli waris aman. Dunia akhirat insya Allah aman. Tapi yang sudah meninggal itu yang wallahu alam, kita tidak mengetahuinya. Enggak, sumpah itu untuk meyakinkan si ahli waris. Sumpah dia sebenarnya adanya Al-Quran dengan tidaknya ada Al-Quran itu tidak ada kekuatan karena ada Al-Quran di atas kepala. Sumpah itu dengan ucapan khusus yang keluar dari mulut, baik ada Al-Quran maupun tidak. Nah, kami lihat di Arab itu nggak pakai Quran dalam bersumpah, sumpah nggak pakai Quran. Nah, udah pakai baju kusuk umat Quran ini udah bersumpah kan seolah-olah dengan sumpahnya nggak halal korupsi, ya. Nah, artinya sumpah itu dengan lisan, dengan ucapan, ada ucapan sumpah. Mungkin dalam bahasa kita seperti terjemahan dari ucapan sumpah dalam bahasa Arab. Tidak harus ada Al-Quran, apalagi punah pocong, lepunan dan seterusnya. Tidak ada kekuatan tambahan dengan adanya Al-Quran, sama. Ada Al-Quran dengan tidak ada. Ucapan yang diucapkan ada wallahi, adapun demi Allah, atau dengan kata-kata yang semisal. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.